Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1 MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Program Studi Magister Pendidikan Dasar. Perkenalkan, nama saya Kristina. Saat ini saya sedang memaparkan hasil jawaban saya pada tugas 1. Setelah menyelesaikan tugas ini, maka kita siap melangkah ke sesi 5. Pada jawaban soal nomor 1, berikut ini poin penting pada artikel 1 dengan judul artikel Revitalisasi Budaya di Era Digital dan Eksplorasi Dampak Media Sosial terhadap Dinamika Sosial Budaya di Tengah Masyarakat. Pada bagian pendahuluan, revitalisasi di tengah masyarakat merupakan dampak dari transformasi digital. Penggunaan media sosial di tengah masyarakat menciptakan budaya teknologi yang mengubah dinamika sosial budaya, mencerminkan perkembangan nilai-nilai dan menjadi tantangan bagi kehidupan masyarakat dalam berinteraksi di semua kalangan anak muda maupun orang tua secara menyeluruh. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, mengkaji revitalisasi sosial budaya di era digital, dan menjelajahi dampaknya. Pendekatan kualitatif memudahkan peneliti mengkaji berbagai analisis literatur dari karya ilmiah dan kepustakaan. Hasil dan pembahasan dalam artikel ini membahas bagaimana media sosial mengubah interaksi sosial serta perilaku masyarakat dalam berbagai dimensi, termasuk pendidikan. Media sosial memunculkan tantangan serius seperti penyebaran berita bohong dan lunturnya nilai-nilai lokal. Artikel ini menekankan pentingnya literasi digital, revitalisasi nilai agama dan budaya, serta peran pendidikan dalam membekali masyarakat untuk bersikap bijak dalam dunia maya. Revitalisasi menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak dalam efek negatif media sosial, tetapi mampu menggunakan platform tersebut secara positif untuk membangun jati diri dan memperkuat ikatan sosial. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Di balik dampak negatif media sosial, juga banyak terdapat eksplorasi revitalisasi dimensi pendidikan, dimulai dari sekolah mengambil langkah edukatif, memulai integrasi literasi digital dalam pembelajaran dan sosialisasi penggunaan media sosial secara sehat. Ini mencerminkan pentingnya revitalisasi nilai budaya dalam menghadapi era digital. Penguatan pendidikan karakter serta keterlibatan orang tua sangat diperlukan untuk menciptakan generasi yang cerdas, beretika, dan berbudaya. Jika dikaitkan di tempat saya bertugas, di SDN 14 Tempilang, maka jenjang sekolah dasar menjadi tahap awal membentuk karakter literasi awal siswa, termasuk literasi digital. Nah, berdasarkan observasi dan pembahasan di SDN 14 Tempilang, ditemukan bahwa penggunaan media sosial mulai terjamah di lingkungan peserta didik dan orang tua. Dan dapat dilihat dari media sosial memberikan ruang bagi anak-anak untuk meniru konten-konten yang berasal dari media sosial seperti TikTok, YouTube, yang belum tentu sesuai dengan usia dan nilai-nilai lokal. Nah, anak-anak ikut joget ala-ala TikTok yang dilakukan sampai ke lingkungan sekolah. Nah, kondisi ini menjadi poin penting dan tantangan bagi guru untuk memberikan pengawasan, membimbing, serta pembinaan untuk mengajarkan cara mengoptimalkan media sosial pada hal-hal positif sehingga mampu mengadaptasi media sosial ke arah yang bersinergi pada ilmu pengetahuan. Uh, jawaban soal nomor 2 yaitu judul artikel serta strategi guru dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural pada sekolah dasar di masa pandemi COVID-19. Nah, bagian pendahuluan, poin penting pada pendahuluan ini adalah tantangan menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang multikultural di tengah keberagaman budaya, agama, dan ras, terutama dalam konteks pendidikan selama masa COVID-19. Pendahuluan ini membahas bagaimana konflik bernuansa SARA masih menjadi ancaman serius di masyarakat dengan bagaimana pendidikan multikultural menjadi solusi penting untuk membentuk sikap saling menghormati antar perbedaan. Metode penelitian telaah akan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kepustakaan atau library research, di mana penelitian menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama penelitian. Pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan serta analisis data yang dilakukan secara deskriptif.
Hasil dan pembahasan, pendidikan multikultural tidak hanya sebatas pengetahuan tentang keberagaman, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku toleransi peserta didik di bangku sekolah dasar. Pada masa pandemi, strategi pembelajaran menjadi tantangan tersendiri karena pembelajaran berubah menjadi sistem daring dan luring yang berdampak pada efektivitas dan penanaman nilai-nilai tersebut. Nah, guru memiliki peran yang sangat besar dalam menyampaikan nilai-nilai pendidikan multikultural menjadi strategi yang tepat tidak hanya besar dalam menyampaikan nilai-nilai multi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai perencana, pelaksana, dan penilai pembelajaran. Di saat keterbatasan interaksi langsung, dituntut harus mampu menyisipkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan sikap gotong royong dalam setiap aktivitas pembelajaran daring, yang tidak hanya berbasis konten, tetapi juga berorientasi pada pada sosial. Terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, strategi pembelajaran menjadi peran penting untuk mencapai pendidikan multikultural di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, peran guru sangat penting dalam pembelajaran tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai perencana, pelaksana, dan penilai. Selain itu, guru juga berfungsi sebagai komunikator, sahabat, dan motivator bagi siswa. Nah, dalam konteks pendidikan multikultural, guru diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kebersamaan untuk menghargai perbedaan, membangun sikap toleransi sejak dini. Hal ini penting karena sekolah dasar adalah tahap awal dalam membentuk karakter siswa. Kemudian yang ketiga, pendidikan multikultural merupakan pembelajaran menanamkan cara saling hidup untuk saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya, agama, suku, ras. Kemudian yang keempat, pandemi COVID-19 membawa tantangan baru dalam pelaksanaan pendidikan, termasuk pendidikan multikultural. Seluruh kegiatan pendidikan harus dilakukan secara daring atau online dan kemudian berkembang menjadi sistem blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran online dan offline. Kemudian yang kelima, strategi implementasi multikultural dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu orientasi konten, orientasi siswa, dan orientasi sosial. Pendekatan konten dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai multikultural ke dalam mata pelajaran, seperti PAI dan PPKN. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Pendidikan multikultural menanamkan nilai-nilai keberagaman tetap harus dijaga, menanamkan rasa toleransi dalam pembelajaran daring. Guru peserta didik dapat melaksanakan pendidikan multikultural secara efektif, baik dalam kondisi normal maupun saat krisis. Nah, kajian ini bertujuan memberikan gambaran tentang solusi dan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam sistem pendidikan, terutama di masa pandemi. Jika dikaitkan dengan tempat saya bertugas di SDN 14 Tempilang, penerapan multikultural memiliki keterkaitan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah saya. Keberagaman budaya lokal di Tempilang menuntut guru untuk menanamkan sikap saling menghargai sejak dini. Sehingga pendidikan multikultural menjadi sarana penting untuk mempererat hubungan antar siswa dari berbagai latar belakang. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus perlu dikembangkan ke arah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, agar siswa lebih aktif dan mampu berinteraksi secara positif dalam suasana keberagaman. Nah, pada masa pandemi, sekolah juga menghadapi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring karena keterbatasan sinyal dan kuota internet. Jadi guru dan siswa berpatungan untuk mengusahakan adanya kuota internet. Dari sinilah guru-guru di SDN 14 Tempilang tetap berusaha menyisipkan nilai-nilai multikultural melalui kegiatan sehari-hari seperti gotong royong, bermain bersama, dan kegiatan keagamaan. Meskipun nilai-nilai tersebut belum tertuang secara eksplisit dalam kurikulum. Selanjutnya, jawaban soal nomor 3, transformasi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada bagian pendahuluan di era globalisasi dan revolusi industri
4.0, sekolah dasar perlu meningkatkan mutu pembelajaran dengan membekali siswa dengan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Teknologi informasi atau TIK menjadi kebutuhan dalam digitalisasi saat ini. Dalam pelaksanaannya masih ada hambatan, termasuk daya manusia, integrasi TIK, menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan inovatif. Metode penelitian, pendekatan metode penelitian dalam artikel ini melalui deskriptif dan studi literatur, pengumpulan data berbagai termasuk buku, jurnal, proceeding, dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan tujuan penelitian. Analisis konten dan analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh data dari berbagai sumber usulan dan gagasan penelitian secara kritis. Kemudian hasil dan pembahasan pada artikel ini, transformasi pembelajaran di sekolah dasar bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, memiliki kaitan dengan pembelajaran yang efektif. Perubahan ini menekankan pada pembelajaran yang bersifat berpusat pada siswa, bukan lagi pada guru, di mana pelaku utama dalam proses pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Nah, kurikulum pun harus mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan kebutuhan serta minat siswa sambil menanamkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, kesimpulan pada artikel ini, dari hasil analisis artikel menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK di sekolah dasar sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. TIK dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membuat proses pembelajaran lebih mudah dan interaktif, terutama dalam pembelajaran daring. TIK juga mendorong keterlibatan siswa aktif di kelas. Untuk memaksimalkan manfaatnya dibutuhkan pelatihan guru, infrastruktur teknologi yang memadahi, dan integrasi TIK dalam kurikulum. Kaitannya dengan kondisi di SDN 14 Tempilang. Begitu juga di SDN 14 Tempilang, hasil dari penelitian memiliki hubungan dengan sekolah saya. Kondisi yang dipaparkan serta dapat gambaran terhadap potensi serta tantangan yang sedang dihadapi sekolah, di mana pemanfaatan TIK masih terbatas. Meskipun teknologi tetap berkembang di semua tempat wilayah, termasuk menerapkan digitalisasi. Pemanfaatan TIK di SDN 14 Tempilang masih terbatas karena keterbatasan infrastruktur seperti sinyal internet, ketersediaan perangkat, dan kemampuan guru menggunakan teknologi. Sedangkan dari hasil penelitian motivasi interaktivitas, penelitian menunjukkan bahwa TIK meningkatkan motivasi dan interaktivitas siswa. Hal ini menjadi peluang besar bagi SDN 14 Tempilang untuk menerapkan teknologi yang sederhana, memanfaatkan video pembelajaran media visual, penggunaan aplikasi offline maupun yang didukung untuk mengajar lebih menarik. Selanjutnya, jawaban nomor 4, artikel mapping literatur of multicultural education bibliometric review. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural penting di seluruh dunia, meskipun masih banyak hambatan dalam penerapannya seperti perbedaan budaya, bahasa, ekonomi, kondisi fisik, latar belakang, dan etnis. Peneliti menganalisis tren publikasi di bidang ini melalui database Scopus dan menemukan bahwa sejumlah penelitian meningkat pada tahun 2013 hingga 2022 dengan puncaknya pada tahun 2021. Amerika Serikat menjadi negara yang paling aktif dalam penelitian ini, bekerja sama dengan negara lain seperti Kanada, China, dan Inggris. Nah, tema-tema baru yang berkembang seperti subspace clustering, Bayesian Network Cluster menunjukkan arah perkembangan ke depannya. Penelitian ini menjadi dasar penting untuk memperluas studi pendidikan multikultural dan membangun pendekatan berbasis bukti masa depan. Nah, berikut beberapa poin penting yaitu konflik budaya dan peran multikultural, peningkatan keragaman siswa dalam respon pendidikan ke abad 21. 3. Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik untuk mengamati tren publikasi. 5. Tema-tema yang sedang berkembang dengan adanya topik-topik baru seperti subspace clustering dan conversational system
Aortic aneurysm Bayesian Network Cluster muncul dalam tren penelitian menunjukkan arah pengembangan baru dalam kajian pendidikan multikultural. Demikianlah pemaparan saya ucapkan terima kasih.